Konsep ekonomi sosialisme. Konsep ekonomi sosialisme merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi sosialis. Karl Marx, lahir di Trier, Jerman, 5 Mei 1818. Berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah, Marx mempelajari ilmu hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Karl Marx, yang merupakan sosialis radikal yang memiliki pandangan bahwa hak individu harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Di samping itu, kaum tani bukan golongan yang penting dalam masyarakat, yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati. Marx berpendapat demikian karena paham dialektik materialismenya yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Karya Marx yang terkenal yaitu Manifesto Komunis tahun 1848, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie tahun 1857, dan Das Kapital pada tahun 1867. Saint-Simon. Claude Henry de Rouvroy-Cotte Saint-Simon, lebih dikenal dengan Henry de Saint-Simon, lahir 17 Oktober tahun 1760 di Paris, Prancis, di daerah pinggiran miskin namun dari keluarga terkemuka. Dipandang sebagai bapak sosialisme karena beliau merupakan orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Karya utamanya salah satunya yaitu Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains pada tahun 1803. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin merupakan seorang berkebangsaan Rusia. Beliau terkenal karena kontribusinya sebagai pemimpin revolusi Bolshevik di Rusia. Lenin menerapkan teori Marxis dalam praktik dan mendirikan negara komunis pertama di dunia. Karya Lenin yang terkenal yaitu The State and Revolution pada tahun 1917, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, 1916. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes merupakan seorang berkebangsaan Inggris, dikenal sebagai bapak ekonomi Keynesian. Karya Keynes yang terkenal yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Keynes berkontribusi dengan mengusulkan intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi depresi dan mencapai stabilitas ekonomi. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme yang pertama adalah pemilikan harta oleh negara, yang kedua kesamaan ekonomi, dan yang ketiga disiplin politik. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi, apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Yang kedua adalah kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Yang ketiga, disiplin politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Ciri-ciri ekonomi sosialisme yaitu lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitasme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sebagai individu-individu fiksi belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
alat-alat produksi, dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Kemudian, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis, dan pola produksi atau aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Kelebihan dan kelemahan ekonomi sosialisme. Kelebihan ekonomi sosialisme yaitu disediakannya kebutuhan pokok didasarkan perencanaan negara, kemudian produksi dikelola oleh negara. Kelemahan ekonomi sosialisme yaitu sulit melakukan transaksi dan membatasi kebebasan, dan kekurangan ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah yaitu tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadinya. Sistem ini secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat dan memaksanya bekerja seperti mesin. Kemudian, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya, masyarakat akan terbagi beberapa kelompok atau buruh dan majikan. Seluruh kekuasaan akan berada di tangan buruh atau proletariat yang kurang berpendidikan. Relevansi konsep pemikiran ekonomi sosialisme di era modern. Kesetaraan dan keadilan sosial. Kekhawatiran tentang kesenjangan kekayaan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi berbasis pasar mendorong konsep sosialisme untuk mencari alternatif yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan isu-isu kontemporer seperti kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan akses terhadap layanan publik. Konsep sosialisme dengan penekanan pada redistribusi kekayaan dan kepemilikan kolektif menawarkan kerangka kerja untuk memikirkan cara-cara menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam ekonomi sosialisme tradisional menganjurkan peran pemerintah yang kuat dalam mengendalikan dan mengatur ekonomi. Namun, interpretasi modern mengeksplorasi peran campuran di mana pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Debat tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi masih berlangsung saat ini dengan berbagai model yang diterapkan di negara-negara di seluruh dunia. Konsep sosialisme memberikan kontribusi penting dalam diskusi ini dengan menawarkan perspektif tentang keseimbangan antara pasar bebas dan regulasi pemerintah, keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan. Sosialisme dengan penekanan pada kebutuhan kolektif dan perencanaan jangka panjang dapat mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran kontemporer tentang perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Model ekonomi sosialis dapat memprioritaskan investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Demokrasi ekonomi dan partisipasi masyarakat. Sosialisme menekankan demokrasi ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sejalan dengan gerakan kontemporer yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses ekonomi. Model ekonomi sosialis dapat mengeksplorasi mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda seperti pekerja, konsumen, dan komunitas lokal dalam menentukan arah ekonomi. Adaptasi dan evolusi penting untuk dicatat bahwa sosialisme bukanlah konsep monolitik. Ada berbagai aliran, pemikiran, dan interpretasi sosialisme dengan fokus dan penekanan yang berbeda. Relevansi sosialisme terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer. Prinsip-prinsip inti keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang relevan dengan konteks ekonomi dan sosial saat ini.